Kenapa anime selalu menghina agama Kristen? なんという邪悪、なんという鬼畜。 Seorang pastor bernama Kirei memanggil temannya yang bernama Karya ke dalam gereja. Di dalam gereja tersebut ia menemukan mayat seorang pria. Tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Aoi yang merupakan istri dari mayat pria tersebut. Alhasil Aoi pun menuduh Karya melenyapkan suaminya. Karya yang tidak tahu apa-apa pun mencoba menjelaskan, namun tidak berhasil. Dengan amarah membara, Karya pun mencekik Aoi. Sementara itu, sang pastor yang bernama Kirei yang memanggil Karya tersebut terlihat bersantai di lantai atas menonton adegan tersebut sambil meminum segelas wine. なんだ、なんなんだ私は、なんという邪悪。 Ya, itu adalah salah satu adegan paling ikonik yang saya ingat dari salah satu franchise anime terkenal, yaitu Fate Series. Tepatnya di anime Fate Zero season kedua episode ke-8. Ya, anime ini bisa dikatakan sebagai salah satu bukti bagaimana agama dan tokoh-tokoh Kristen dicitrakan sangat buruk di dalam anime, di mana seorang pastor ditampilkan sebagai seorang pure villain yang juga memiliki sisi psikopat di dalam karakternya. Ini cukup aneh karena sebenarnya bukan hanya di anime ini saja kita melihat tokoh ataupun simbol-simbol agama Kristen dicitrakan sangat buruk. Sebagai contoh, di dalam anime Amagami SS, di salah satu episodenya diceritakan bahwa tradisi Natal menjadi sesuatu yang cukup mengecewakan dan menyedihkan bagi sang karakter utama, di mana dia menceritakan pada saat ia masih kecil. Di salah satu adegan flashback diceritakan bahwa ia sangat sedih setelah mengetahui bahwa Santa Claus itu tidak ada. Dan yang lebih buruk lagi dari itu semua adalah ia menyaksikan sendiri fakta bahwa yang menyiapkan kado Natal di bawah pohon Natal sebenarnya adalah orang tuanya sendiri secara diam-diam. Dengan kata lain, selama ini orang tuanya berbohong mengatakan bahwa kado-kado tersebut berasal dari Santa Claus. Ya, kira-kira seperti itulah alur ceritanya. Selain di dalam anime Amagami SS, di dalam anime Tate no Yusa juga sama. Seorang paus Kristen dijadikan sebagai seorang villain utama di anime ini, tepatnya di season ke-1-nya. Di dalam anime Vinland Saga juga bahkan lebih buruk dan cukup parah sekali, di mana terdapat adegan di dalam anime tersebut yang menampilkan adegan di mana Yesus disebut sebagai penyihir amatiran oleh para Viking di dalam anime tersebut. Lalu selain itu ada juga adegan di mana ketika seorang pastor ditanya oleh para Viking apakah ia lebih memilih Yesus atau lebih memilih dewa-dewa agama Nordik, sang pastor justru menjawab dengan gampangnya bahwa ia memilih miras. 酒を作った方。 Sebuah dialog satir alias sarkas yang cukup berani dan frontal yang tercatat dalam sejarah anime. Ya, selain menjadi villain, ditampilkan citra buruk di dalam ajaran agamanya, lalu diejek secara frontal, banyak juga anime-anime yang menampilkan tokoh agama Kristen, terutama para karakter cewek, ditampilkan di dalam anime secara vulgar demi sebuah strategi marketing bernama fan service. Sebagai contoh bisa kita lihat adalah terdapat di dalam anime Fire Force, di mana seorang nun yang bernama Iris ditampilkan sebagai seorang karakter beban yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, namun ia selalu ditampilkan setengah telanjang di beberapa adegan sebagai pelengkap fanservice yang biasa kita temui di banyak sekali anime-anime yang beredar di pasaran. So, pertanyaannya adalah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa anime seolah menampilkan citra buruk tentang agama Kristen ini? Apakah anime telah disusupi oleh ajaran-ajaran Islam? Pertama, perlu kita ketahui bahwa kehidupan beragama di negara Jepang sangat berbeda jika dibandingkan dengan kehidupan beragama di negara-negara lainnya. Banyak sekali kasus terjadi di mana seorang warga negara Jepang yang lahir dari orang tua beragama Shinto
bisa menikah dengan seseorang yang beragama Kristen di gereja dengan prosesi peribadatan orang Kristen. Namun ketika ia meninggal, jenazahnya dibakar layaknya orang Buddha. Hal ini sangat lazim terjadi di negara tersebut. Bahkan jika kita membuka sejarah lebih rinci lagi, Jepang pernah mengalami ledakan besar-besaran orang-orang Jepang yang masuk Islam dan bahkan ikut beribadah haji ketika terjadinya krisis minyak pada tahun 1973. Namun ketika krisis minyak berakhir, mereka kembali ke agama mereka masing-masing. Tidak ada kabar ataupun informasi yang jelas tentang bagaimana bisa mereka akhirnya kembali ke agama mereka masing-masing. Jadi bisa dikatakan untuk permasalahan agama dan kehidupan beragama, Jepang bisa dikatakan tidak terlalu mempedulikan masalah tersebut. Namun semua itu berubah ketika terjadinya satu kasus yang menghebohkan seluruh Jepang pada tahun 1995, di mana salah satu sekte sesat bernama Aum Shinrikyo yang didirikan oleh seseorang bernama Shoko Asahara melakukan aksi kejahatan di sebuah kereta bawah tanah Tokyo dengan cara menyebarkan zat gas bernama gas sarin di dalam kereta tersebut. Dan yang menjadi perhatian adalah Shoko Asahara mengaku sebagai Yesus yang berusaha membersihkan dunia dari kejahatan menurut klaim dari sekte yang dipimpin oleh dirinya sendiri ini. Ia melakukan itu karena ia meyakini hanya pengikut-pengikutnya lah yang layak untuk mendiami bumi yang dipenuhi oleh orang-orang jahat ini. Dan karena itu ia menyebarkan gas tersebut agar semua orang-orang jahat musnah dan lenyap dari muka bumi dan hanya meninggalkan kaum ataupun sekte-sektenya sajalah yang diklaim oleh mereka sebagai orang-orang suci yang menyebarkan kebaikan. Kenapa kasus ini sangat menghebohkan? Bukan hanya karena ini adalah momen langka terjadinya kasus kejahatan seperti ini di Jepang, namun juga karena sekte ini banyak sekali merekrut orang-orang terpelajar dan para ahli di bidangnya masing-masing. Hal ini sangat jelas membuat orang bertanya-tanya dan juga menjadi sebuah ironi tersendiri, apalagi ketika itu Jepang sedang memasuki masa puncak dari perekonomian mereka dan menuju kemajuan yang sangat pesat. Dan bagaimana bisa orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing bisa masuk ke dalam sekte yang bisa dikatakan sekte sesat seperti ini? Itulah yang menjadikan kenapa kasus ini sangat-sangat menghebohkan di segala penjuru Jepang pada saat itu. Ya, kasus inilah yang membuka mata orang-orang Jepang tentang agama secara sosial itu sendiri, terutama pandangan mereka terhadap agama Kristen. Dan pandangan mereka serta stereotip mereka terhadap agama bisa dikatakan belum berakhir hingga hari ini. Menurut Ahmed Miyano, salah satu imam besar Masjid Kobe Jepang, dalam sebuah wawancara bersama media dakwah asal Turki, Toward Eternity, ia mengatakan bahwa sebelum terjadinya kasus tersebut, orang tuanya tidak terlalu peduli ketika ia masuk Islam. Namun ketika kasus itu terjadi, pandangan orang Jepang benar-benar berubah menjadi sangat negatif terhadap semua agama. Dan pandangan itu relatif sama dan bertahan hingga saat ini. Bahkan pada kasus pelenyapan mantan Perdana Menteri Jepang yang terjadi pada tahun 2022, yaitu Shinzo Abe, juga masih memiliki hubungan dengan permasalahan gereja, di mana dikatakan di dalam beberapa berita bahwa pelaku kejahatan tersebut kecewa karena Shinzo Abe dikatakan seringkali mempromosikan salah satu gereja di Jepang, yang dimana orang tua dari sang pelaku seringkali mendonasikan uang mereka kepada gereja tersebut, yang membuat sang pelaku akhirnya marah kepada Shinzo Abe. Ya, meskipun dilatar belakangi oleh sebab yang berbeda, namun apa yang dilakukan anime-anime Jepang ini justru membuat tugas pendakwah Islam menjadi semakin ringan dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, termasuk juga di negara Jepang. Karena banyaknya kasus dan berita serta banyaknya pencitraan penggambaran agama Kristen yang cukup buruk di dalam anime dan juga dikarenakan rasa keingintahuan orang Jepang yang sangat tinggi, orang-orang Jepang mulai mencari tahu
informasi dan ilmu agama selain agama Kristen. Ya, industri anime secara tidak langsung bisa dikatakan mempromosikan agama Islam, dan ini sangat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita hari ini tentang ajaran Islam di dalam anime, dengan tema kenapa anime banyak mencitrakan agama Kristen sebagai agama yang buruk. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan jika ada pertanyaan serta kritik ataupun saran, bisa kalian tambahkan di web dan juga forum Egagology. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya.